7 tahun pemerintahan yang dijalankan Jokowi hingga 2021 banyak sekali melakukan keputusan-keputusan yang berani dalam memberantas mafia migas, tambang, dan pangan, serta korupsi kakap di tengah situasi perekonomian Indonesia sulit dan situasi politik yang memanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spider KW Channel TV yang selalu hadir untuk memberikan opini tanpa ilmu sundul langit, yang penting berisi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kami bisa selalu terus memperbaiki dan meningkatkan tayangan-tayangan berikutnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pemimpin dunia begitu kagum dan takjub dengan seorang Jokowi. Mereka tidak menyangka bahwa presiden kita yang latar belakang bukan militer dan tokoh pergerakan atau politik, bahkan juga bukan ketua partai, namun mampu membawa Indonesia melakukan perubahan yang drastis dalam membangun Indonesia secara merata, serta mampu menegakkan demokrasi dan bisa mengendalikan serangan-serangan yang dilakukan oleh oposisi, serta mengajak kedua tokoh lawan politik dalam pemilu 2019 bergabung dalam kabinetnya. Demikian juga kaum pergerakan yang berusaha merongrong kekuasaan tanpa gejolak yang berarti hingga mengumpulkan jutaan orang, dilibas dan dibubarkan organisasinya sebagai organisasi terlarang. Tidak hanya itu saja, Jokowi mampu mengatasi pengaruh krisis ekonomi global akibat perang dagang Amerika dan China, serta krisis global akibat pandemi COVID-19 dengan sukses. 7 tahun pemerintahan yang dijalankan Jokowi hingga 2021 banyak sekali melakukan keputusan-keputusan yang berani dalam memberantas mafia migas, tambang, dan pangan, serta korupsi kakap di tengah situasi perekonomian Indonesia sulit dan situasi politik yang memanas. Dari segi infrastruktur, untuk membangun infrastruktur, Jokowi mampu membangun jalan tol periode 2015 hingga April 2021 sekitar 6 tahun sepanjang 1598,69 km dibandingkan dengan periode 1978 hingga 2014, yaitu sekitar 36 tahun hanya 795 km. Perbedaan yang sangat jauh dari segi waktu, panjang jalan, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang saat pemerintahan Jokowi kurang dari rata-rata 5% per tahun karena situasi global yang saya terangkan di atas. Seandainya saja pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7% per tahun, kemungkinan akan bisa lebih panjang lagi yang dibangun. Sejak tahun 2015 hingga saat ini telah terbangun 15 bandara baru baik standar internasional maupun lokal. Pembangunan waduk sejak 2015 hingga 2020 sebanyak 18 waduk dari target 65 hingga 2024 nanti. Dari segi politik tidak diragukan lagi, Jokowi mampu menggalang koalisi sebesar 471 kursi, sedangkan oposisi hanya 104 kursi saja di parlemen. Dan kepercayaan masyarakat masih di atas 60%. Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah karena krisis global dan pandemi COVID-19, namun capaian pemerintah masih sangat memuaskan. Untuk itu, banyak pemimpin dunia yang begitu kagum dengan Jokowi, apalagi dengan kondisi geografis Indonesia yang besar
terdiri dari kepulauan dan beragam suku dan agama, serta tetap menegakkan demokrasi, persatuan, dan keamanan masih dapat dikendalikan dengan baik. Bagaimana pendapat Anda? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.